Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhra Dewi, NIM 2317200841, kelas A, Angkatan 2023, mata kuliah Penjas Adaptif, dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD. Adapun judul materi saya yaitu penyimpangan, larut dosis, kifosis, dan skoliosis. Yang pertama, larut dosis. Alprazolam. Alprazolam adalah obat golongan benzodiazem yang biasanya digunakan sebagai pengobatan untuk mengatasi segala gangguan panik. Adapun manfaat dari alprazolam diantaranya terbagi menjadi 3. Yang pertama, gangguan kecemasan umum atau GAD. Kemudian yang kedua, gejala kecemasan, dan yang ketiga, gangguan panik. Dosis umum alprazolam. Dosis alprazolam bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi dan usia pasien. Oleh karena itu, obat ini hanya bisa digunakan berdasarkan resep dari dokter atau di bawah pengawasan medis. Alprazolam hanya diresepkan untuk orang dewasa. Obat ini belum pernah diteliti keamanannya pada anak-anak di bawah usia 17 tahun. Berikut ini dosis umum penggunaan alprazolam. Yang pertama, alprazolam untuk gangguan kecemasan atau sediaan dan tablet cepat larut. Terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu orang dewasa. Dosisnya itu 0,25 sampai 0,5 mg diminum 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan tiap 3-4 hari hingga mencapai dosis 3-4 mg per hari. Lama pengobatannya tidak boleh lebih dari 12 minggu. Kemudian yang kedua, lansia. Dosisnya 0,25 mg diminum 2-3 kali sehari. Dosis ini dapat ditingkatkan secara bertahap berdasarkan kondisi. Kemudian yang kedua, alprazolam untuk gangguan panik dengan atau tahap agaropobia. Tersedia tablet dan tablet cepat larut. Terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, dewasa. Dosis awal 0,5 mg diminum 3 kali sehari. Dosisnya dapat ditingkatkan maksimal sebanyak 1 mg per hari tiap 3-4 hari. Dosisnya maksimal yaitu 10 mg per hari. Kemudian yang kedua, lansia. Dosis awal 0,25 mg diminum 2-3 kali sehari. Bila perlu, dosis dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi. Kemudian sediaan tablet lepas lambat terbagi menjadi 2 poin juga, yaitu yang pertama, dewasa. Dosis awal 0,51 mg diminum 1 kali sehari. Bila perlu, dosis dapat ditingkatkan maksimal sehari sebanyak 1 mg per hari tiap 3-4 hari. Kemudian lansia. Dosis awal 0,5 mg diminum 1 kali sehari. Bila perlu, dosis ini dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang membengkok ke belakang secara berlebihan, sehingga membuat tulang terlihat membungkuk dan terpunuk. Kifosis dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti kebiasaan sehari-hari, seperti sering membungkuk, kemudian masalah metabolisme, kondisi neuromuskuler, spina bifida, penyakit Scheuermann, kelainan perkembangan tulang belakang saat masih dalam kandungan. Adapun gejala kifosis yang umum terjadi antara lain, yang pertama, perbedaan tinggi atau posisi tulang belikat. Yang kedua, perbedaan tinggi bahu kanan dan kiri. Yang ketiga, nyeri punggung dan kaku. Yang keempat, terasa kencang pada otot hamstring. Yang kelima,
kepala terlihat lebih condong ke depan, dan yang terakhir, tinggi punggung atas itu terlihat tak normal saat membungkuk. Kifosis yang parah dapat menyebabkan masalah kesehatan lain seperti kesakitan, kelemahan pada ekstremitas bawah, perubahan pada kebiasaan buang air kecil atau besar, napas tersengal-sengal atau sulit menarik nafas. Adapun penyebab kifosis yaitu tulang belakang terdiri dari tulang-tulang yang bertumpuk di atas satu sama lain. Struktur ini kemungkinan tulang belakang menjadi sportif dan fleksibel. Ini juga berarti tulang belakang rentan terhadap kerusakan. Penyebab kifosis bisa berbeda-beda berdasarkan jenisnya, yaitu kifosis postural. Ini adalah jenis yang paling umum. Kifosis postural dimulai pada masa remaja ketika otot-otot di sekitar tulang belakang berkembang secara berbeda karena ketidakseimbangan postural seperti membungkuk. Membungkuk dapat meningkatkan kelengkungan ke depan, menegangkan ekstensor dan ligamen posterior tulang belakang yang melemah atau melemah seiring waktu. Hal ini juga dapat terjadi pada orang dewasa yang lebih tua karena penurunan kekuatan otot mereka. Kemudian yang selanjutnya, kifosis Scheuermann. Kondisi jenis ini juga cenderung berkembang selama masa remaja. Namun itu juga bisa menjadi lebih parah daripada kifosis postural. Penyebabnya pun belum ada yang tahu hingga kini. Selanjutnya, kifosis terkait usia. Penuaan adalah penyebab utama dari jenis ini. Seiring bertambahnya usia, lengkungan di tulang belakang dapat memburuk. Seringkali terjadi akibat dari kondisi yang memengaruhi tulang belakang. Misalnya itu osteoporosis. Selanjutnya, kifosis kongenital. Jenis ini terjadi akibat tidak berkembang dengan baiknya tulang belakang selama berada dalam kandungan. Ini membuat bayi terlahir dengan kondisi kifosis dan dapat dengan cepat memburuk seiring bertambahnya usia. Selain itu, ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kifosis, yaitu osteoporosis di mana tulang lemah dan rapuh serta lebih cenderung patah atau fraktur. Kemudian spondylosis cervix, istilah yang menggambarkan keausan, umum terjadi pada tulang, cakram, dan ligamen tulang belakang seiring bertambahnya usia seseorang. Kemudian spina bifida, suatu kondisi di mana tulang belakang belum terbentuk dengan baik. Kemudian penyakit tulang paget, suatu kondisi di mana perkembangan sel tulang baru itu terganggu, mengakibatkan tulang menjadi lemah. Selanjutnya, neurofibromatosis tipe 1, kelainan genetik yang memengaruhi sistem saraf. Kemudian distrofi otot, kondisi genetik yang menyebabkan melemahnya otot secara progresif. Kemudian tuberkulosis atau TB, infeksi bakteri yang menyerang paru-paru. Kemudian kanker yang berkembang di dalam tulang belakang atau menyebar ke tulang belakang dari bagian tubuh yang lain. Kifosis juga terkadang dapat berkembang akibat cedera pada tulang belakang. Selanjutnya itu gejala kifosis. Gejala kelainan tulang ini pada setiap orang bisa berbeda-beda. Namun secara umum gejala kifosis yang dapat terjadi adalah yang pertama, perbedaan tinggi bahu. Yang kedua, kepala tampak membungkuk ke depan dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya.
Yang ketiga, perbedaan tinggi atau posisi tulang belikat. Yang keempat, saat membungkuk ke depan, ketinggian punggung atas tampak lebih tinggi dari biasanya. Yang kelima, otot paha belakang terasa kencang. Dan yang terakhir, nyeri punggung. Selanjutnya yang ketiga, pengobatan kifosis. Perawatan atau pengobatan kifosis akan tergantung pada jenis dan tingkah keparahan lengkungan. Untuk kifosis postural, perawatan non-bedah dapat membantu mencegah lengkungan memburuk. Ini juga dapat membantu orang dengan kifosis Cewierman jika lengkungan tulang belakang mereka kurang dari 70-75%. Selanjutnya, yang pertama, epidemiologi kifosis. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, frekuensi. Kifosis adalah kondisi umum dengan prevalensi yang bervariasi tergantung pada kelompok usia dan jenis kifosis. Kifosis postural lebih sering terjadi pada remaja, sedangkan kifosis Cewierman lebih sering terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Kemudian yang kedua, faktor resiko. Faktor resiko untuk kifosis meliputi genetika, postur tubuh yang memburuk, aktivitas fisik yang terbatas, beberapa kondisi medis lainnya. Kemudian yang kedua, patofisiologi kifosis. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, abnormal curvatur, lengkungan tulang belakang yang berlebihan. Kemudian yang kedua, pemendakan tulang belakang yang tidak tumbuh dengan besar. Kemudian yang ketiga, kifosis, punggung membungkuk. Kemudian yang kedua, gejala dan diagnosis kifosis. Terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama itu nyeri punggung, yang dimana gejala utama kifosis adalah nyeri punggung yang dapat menjalar ke bahu dan leher. Kemudian yang kedua, postur tubuh. Postur tubuh yang bungkuk dengan bahu membulat dan kepala agak menunduk. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Diagnosis kifosis biasanya dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan röntgen. Selanjutnya keempat, klasifikasi kifosis. Terbagi menjadi berapa bagian. Yang pertama, postural. Kifosis postural disebabkan oleh postur tubuh yang buruk. Dapat diperbaiki dengan latihan dan pencapaian fisik. Kemudian yang kedua, Cewierman. Kifosis Cewierman terjadi akibat gangguan pertumbuhan tulang belakang, memerlukan pengobatan medis. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kongenital. Kifosis kongenital terjadi saat lahir karena kelainan tulang belakang memerlukan operasi. Selanjutnya yang kelima, pengobatan kifosis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, latihan. Latihan dapat membangun meningkatkan postur tubuh dan kekuatan otot punggung. Yang kedua, korset. Korset ini dapat membantu meluruskan tulang belakang dan mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, operasi. Operasi dapat menjadi pilihan untuk kasus kifosis yang parah. Kemudian yang keenam, komplikasi kifosis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nyeri punggung. Yang kedua, kesulitan bergerak. Yang ketiga, gangguan pernapasan. Dan yang keempat, penurunan kualitas hidup. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, komplikasi fisik kifosis. Komplikasi fisik yang dapat terjadi akibat kifosis yaitu kelainan postur yang menyebabkan tulang belakang melengkung ke depan. Adapun komplikasinya antara lain, yang pertama, gangguan pernapasan. Kifosis yang parah dapat menekan paru-paru sehingga menyebabkan sesak nafas. Kemudian yang kedua, gangguan pencernaan. Kifosis yang parah dapat menekan saluran
pernafasan sehingga menyebabkan sakit ma atau sulit menelan. Kemudian yang ketiga, gerak tubuh terbatas. Kifosis dapat menyebabkan kesulitan berjalan, bangkit dari kursi, atau mengadahkan kepala. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu skoliosis. Skoliosis adalah lengkungan di samping tulang belakang. Skoliosis paling sering terjadi selama percepatan pertumbuhan sebelum puberitas. Kebanyakan kasus ringan dengan sedikit gejala. Beberapa anak mengalami deformitas tulang belakang yang menjadi lebih parah saat mereka tumbuh. Skoliosis parah bisa menyakitkan dan melumpuhkan. Seringkali perawatan tidak diperlukan. Terkadang yang diperlukan itu penopang atau brace atau operasi. Kita masuk ke gejala kifosis atau skoliosis. Membutuhkan diagnosis medis. Kebanyakan kasus adalah kasus ringan dengan sedikit gejala. Beberapa anak mengalami deformitas tulang belakang yang menjadi lebih parah saat mereka tumbuh. Skoliosis parah bisa menyakitkan dan melumpuhkan. Kemudian yang kedua, perawatan. Pengobatan tergantung pada tingkat keparahan. Seringkali perawatan tidak diperlukan, terkadang juga diperlukan penopang atau brace atau operasi. Kemudian yang ketiga, perangkat atau penopang tulang punggung. Penopang tulang punggung alat yang digunakan untuk mendukung dan menstabilkan punggung. Dalam beberapa kasus dapat digunakan untuk memperbaiki lengkungan tulang belakang yang tidak normal. Kemudian yang selanjutnya itu bedah. Transplantasi tulang dan fusi tulang belakang terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, transplantasi tulang. Operasi pergantian tulang baru di sekitar patahan untuk membantu penyembuhan. Kemudian yang kedua, fusi tulang belakang. Operasi untuk menyambungkan 2 atau beberapa tulang di tulang belakang atau vertebra sehingga tidak dapat digerakkan. Di antaranya, yang pertama, perawatan diri atau latihan fisik. Latihan fisik adalah aktivitas aerobik selama 20-30 menit 5 hari seminggu. 5 hari seminggu dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Jika cedera, melakukan aktivitas yang menghindari kelompok otot atau sendi yang cedera dapat membantu mempertahankan fungsi fisik selama masa pemulihan. Kemudian yang kedua, terapi. Peregangan otot, latihan peregangan dapat meningkatkan fleksibilitas dan meningkatkan fungsi fisik. Selanjutnya itu skoliosis kongenital. Kondisi ini sering ditemukan pada jenis atau janin saat tulang belakang mereka mulai berkembang. Kondisi ini bisa jadi akibat pertumbuhan tulang belakang yang buruk yang menyebabkan tulang belakang melengkung, dan kondisi ini dapat dideteksi saat melahirkan atau terkadang membutuhkan waktu hingga remaja untuk mendeteksinya. Kemudian skoliosis neuromuskular. Skoliosis jenis ini disebabkan oleh gangguan seperti cerebral palsy atau cedera tulang belakang. Gangguan ini dapat memengaruhi otot dan saraf sehingga menyebabkan tulang belakang melengkung. Kemudian yang terakhir, skoliosis degeneratif. Hal ini sering digunakan pada orang dewasa di mana terjadi degradasi cakram tulang belakang
seiring bertambahnya usia. See the people